Sejumlah sepeda motor terlihat mengejar minibus di Tol Tangerang Merak, tepatnya di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat kejar-kejaran sejauh 3 km, minibus yang dikendarai pria berinisial N ini tiba-tiba hilang kendali dan akhirnya menabrak pembatas jalan di jalur kiri. Sopir mobil alami luka berat terlihat terkapar di pinggir tol hingga harus dilarikan ke Rumah Sakit Hermina Bitung, Tangerang. Sementara mobil mengalami kerusakan pada bagian depan. Kapolsek Curug belum bisa memastikan motif dari aksi kejar-kejaran itu lantaran korban masih dalam perawatan medis. Namun polisi mendapatkan informasi bahwa pengendara mobil dan motor saling kenal dan aksi kejar-kejaran diwarnai teriakan maling. Pemilik dari kendaraan ini memang menyuruh saudara N ini untuk servis mobilnya di wilayah Panongan, gitu. Karena yang bersangkutan pemilik mobil ini, saudara Y ini, tinggalnya di daerah Binong. Polsek Curug hingga saat ini masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk menyisir CCTV di dalam tol. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Polisi menahan supir bus PO Cahaya Trans pasca kecelakaan maut di Tol Krapiak, Semarang, Jawa Tengah yang menewaskan 16 orang. Nadiem Makarim jalani sidang perdana korupsi pengadaan sistem Chromebook. Jelang Natal dan Tahun Baru, jumlah penumpang di stasiun Pasar Senen makin meningkat. Pemirsa, kita awal informasi pertama, jumlah bangunan semi permanen yang berada di permukiman padat penduduk di Grogol Petamburan, Jakarta Barat ludes terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Sejumlah bangunan rumah semi permanen terbakar di permukiman padat penduduk di Jalan Karya Dalam 3, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Senin malam. Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu serta padatnya lokasi permukiman membuat api dengan cepat merambat dari satu bangunan ke bangunan lain. Warga yang panik mencoba memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah 20 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga api pertama kali muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Bu, ini kira-kira ada berapa rumah Bu yang ikut kebakar Bu? Yang mungkin sekitar 4 atau 5 ada. Ada. Ini rumah-rumah semi permanen ya kebanyakan ya Bu ya? Rumah-rumah bahan-bahan kayu. Bahan-bahan kayu Bu. Kalau titik api awalnya dari mana sih Bu? Yang Ibu tahu? Ya, kata yang bilang ada yang jualan situ. Jadi nggak masih simpang siur ya. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian materi mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rizky Paluvi, iNews melaporkan. Warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten dibakar warga sekitar. Dinilai meresahkan, puluhan warga melakukan pengerusakan dengan melempar batu hingga membakar 2 warung yang berkedok warung kelontong ini yang dijadikan tempat prostitusi. Puluhan warga melakukan pengerusakan dan pembakaran warung remang-remang di Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warung semi permanen yang terbuat dari kayu ini dirusak, dilempari batu hingga dibakar oleh warga. Aksi tersebut dipicu keresahan warga tentang adanya dugaan praktek prostitusi di warung tersebut. Tempat prostitusi berkedok warung kelontong ini berada di pinggir jalan lingkungan warga yang membelakangi area persawahan. Warga pun mendapatkan sejumlah alat kontrasepsi yang tercecer di area warung. Pihak kecamatan setempat mengaku sudah melakukan teguran terhadap pemilik warung untuk segera menutup praktek prostitusi yang dinilai meresahkan warga. Infonya berkedok warung kelontong, infonya. Tapi mungkin ada juga yang
beberapa warung lain yang memang dikemas berkedok yang lain juga. Pihak Satpol PP Kabupaten Tangerang akan melakukan pengetatan pengawasan dan penertiban tempat yang dijadikan sarang prostitusi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimar Rani melaporkan. Polisi membubarkan 2 kelompok pemuda yang terlibat tawuran di Makassar, Sulawesi Selatan. 1 pelaku tawuran ditangkap polisi saat bersembunyi di rumah warga. Buru kejar dalam. Ini sendalnya semua. Tim Resmo Polsek Panakukang di Makassar mengejar kelompok pemuda yang diduga terlibat tawuran hingga ke dalam gang di lorong Tamajene. Polisi berhasil menangkap salah satu pelaku yang tertinggal rombongan saat bersembunyi di salah satu rumah warga. Kepada polisi, pelaku mengaku hanya ikut-ikutan saja diajak temannya. Polisi kembali menyisir lokasi dan menemukan batang kayu yang sengaja diletakkan di tengah jalan untuk menghambat pengejaran. Salah satu pelaku tawuran dibawa ke Polsek Panakukang, Kota Makassar untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara sejumlah pelaku tawuran lainnya masih dalam pengejaran polisi. Sebelumnya, 2 kelompok pemuda janjian di media sosial untuk tawuran di lorong Tamajene setelah sebelumnya saling ejek di media sosial. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Aksi sekelompok remaja membawa senjata tajam di jalanan kota Mojokerto, Jawa Timur membuat resah warga. Para pelaku yang terlibat tawuran dan terluka di kepala diamankan polisi. Sekelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Gajah Mada hingga Jalan Empu Nala sambil mengacungkan senjata tajam membuat resah warga. Para pelaku menyerang lawan dengan senjata tajam. Polisi mengamankan sejumlah remaja yang terlibat tawuran, sepeda motor, dan senjata dibawa polisi sebagai barang bukti. Para pelaku sebelum terlibat keributan berkeliling di jalan kota Mojokerto, namun saat akan kembali dicegat kelompok lain dan terjadilah keributan. 1 orang terluka di bagian kepala. Ada beberapa saja yang diamankan di Satreskrim. Korban 2 orang ini mengalami luka-luka, kan? Dari segerombolan awal tadi, sebetulnya dia ada perjalanan pulang, tetapi ada yang ketinggalan. Nah, karena berpasangan dengan kelompok yang lain, akhirnya terjadi pemukulan. Itu terjadi di sebelum jembatan Gajah Mada. Hingga saat ini 9 remaja masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Mojokerto Kota. Dari Kota Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa buruh menuntut kenaikan upah minimum kabupaten atau UMK tahun 2026 di Purwakarta, Jawa Barat berujung kericuhan. Bentrokan terjadi antara ratusan massa buruh dan pengemudi ojek online atau ojol.